Pemirsa, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun akan dimulai besok. Jumlah sasaran vaksinasi mencapai 26,5 juta anak berdasarkan data sensus penduduk 2020. PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Dr. Baksiren Rondonuwu mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan kick-off pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi untuk anak sesuai dengan instruksi Presiden untuk segera melaksanakan vaksinasi pada anak 6 sampai 11 tahun. Selain itu, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) juga telah mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, vaksinasi akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Sampai saat ini sebanyak 8,8 juta jiwa dari 106 kabupaten kota dari 11 provinsi yang sudah memenuhi kriteria tersebut, yakni Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Bali. Vaksin yang digunakan untuk sementara ini adalah jenis Sinovac dan sudah punya emergency use authorization sebanyak 6,4 juta dosis vaksin Sinovac yang akan digunakan hingga akhir Desember 2021. Tempat pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik pemerintah maupun swasta termasuk pos-pos pelayanan vaksinasi dan sentra vaksinasi. Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi untuk anak sesuai dengan instruksi Presiden untuk segera melaksanakan vaksinasi pada anak 6 sampai 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap. Sudah bersama kami Profesor Sujat Miko, tim advokasi COVID PBID yang juga Satgas Imunisasi IDAI. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Aprilia Putri. Sehat Baik. semua? Alhamdulillah sehat, Prof. Terima kasih, Prof. Semoga sehat selalu. Prof, ini pentingnya vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun. Apa sih, Prof, urgensinya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa COVID lebih banyak menyerang pada lansia yang menyebabkan meninggal 46% dan juga usia produktif, sebenarnya lebih penting vaksinasi pada COVID, lansia dan usia dewasa lainnya. Nah, tapi itu sudah dijalankan dan alhamdulillah walaupun lansia walaupun belum terlalu tinggi tapi sudah mendekati 60% ya. Dengan kelompok usia lain juga mendekati 70%. Nah, dengan keterbatasan stok vaksin tentu pemerintah melakukan prioritasi seperti demikian. Nah, sekarang anak yang dari umur 12 sampai 18 juga sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, karena stok vaksin cukup dan juga SDM-nya memadai, maka bergeser ke usia 6 sampai 11 tahun. Kenapa usia 6-11 tahun? Pertama, bahwa mereka menghadapi pembelajaran tatap muka di mana risiko penularan bisa terjadi selama di jalan, di sekolah, kemudian bisa menularkan ke sesama teman, kepada guru, juga bisa menularkan kepada orang tua dan lansia di rumah. Yang kedua, kelompok usia 6 sampai 11 tahun terutama yang 6 sampai 7 8 itu barangkali untuk memakai masker secara terus-menerus mungkin belum terbiasa ya, berkerumun juga sulit, kadang-kadang melorot sehingga mereka juga perlu mendapat perlindungan. Yang ketiga, mereka juga sudah terbiasa dengan vaksinasi sebenarnya dengan bulan imunisasi anak sekolah, bahkan sejak bayi mereka masih terbiasa, bayi, balita ya. Yang berikutnya juga karena mendapat hak secara undang-undang perlindungan anak ya. Setiap anak itu mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Nah, kebetulan bahwa vaksin yang sudah meng-apply ke Badan POM itu sudah melakukan uji klinik untuk anak umur 6 sampai 11 tahun dan hasilnya itu aman dan baik, melindungi, dan juga SDM untuk melakukan ini sudah siap, yaitu puskesmas kan sudah biasa melakukan imunisasi pada bias ya, dan beban kepada untuk lansia pun sudah mulai bergeser. Tetapi tetap prioritas lansia dan usia produktif yang usia utama ditambah dengan 12 sampai 18 dan sekarang pemerintah sudah bergeser pada usia 6 sampai 11 tahun yang vaksinnya terbukti aman dan efektif. Begitu, Mbak. Untuk vaksin yang digunakan untuk anak, Prof, ini samakah dengan dewasa atau seperti apa? Sama persis. Oleh karena itu uji klinik yang selama ini dipakai dan kebetulan di negara produsen yaitu Cina sudah dilakukan uji klinik untuk anak 6 sampai 11 tahun juga yang terbukti aman dan efektif dan vaksinnya sama dengan orang dewasa, bahkan dosisnya juga sama. Dosisnya juga Kenapa sama? sama? Iya, sama. Kenapa? Hasil uji kliniknya menyatakan bahwa dengan dosis yang sama itu aman dan dosis yang sama melindungi
baik untuk anak-anak. Jadi don't worry Handayani gitu Don't orang worry. tua. Baik, Prof. Ini kan yang kita tahu beberapa vaksin untuk COVID-19 ini ada mempunyai efek yang berbeda-beda begitu ya, Prof ya. Dan yang dirasakan yang lumayan agak berat begitu dampaknya setelah divaksin adalah vaksin Pfizer ini. Apakah vaksin Pfizer juga aman untuk anak-anak, Prof? Jadi selama ini yang sudah mengajukan kepada Badan POM untuk dikaji itu baru Sinovac yang untuk umur 6 sampai 11 dan kemudian tadi 12 sampai 18 juga. Dan oleh Badan POM bersama dan oleh ITAGI juga dikaji bahwa hasilnya aman dan efektif. Maka Badan POM mengeluarkan emergency use authorization, ya, kewenangan untuk menggunakan dalam keadaan emergency untuk anak umur 6-11. Nah, vaksin-vaksin lain belum dikeluarkan oleh Badan POM, mungkin karena uji klinisnya belum selesai atau belum menyerahkan kelengkapan kepada Badan POM. Maka kita tunggu. Kalau ternyata juga hasilnya aman dan efektif untuk kelompok umur 6-11 tahun, mungkin bisa kita pakai nantinya. Dan setelah dikaji oleh ITAGI juga, begitu dua lembaga di Indonesia. Baik, Prof, bicara soal bagaimana keharusan vaksin untuk masyarakat Indonesia, apakah anak-anak ini juga diwajibkan mengingat sebenarnya divaksin atau tidak ada prerogatif dari orang tua begitu? Betul, jadi prinsipnya kalau ingin tidak tertular COVID, tidak terjadi gelombang ketiga, pertama justru bukan vaksin. Pertama jangan sampai virus masuk ke hidung kita, mulut kita, mata kita, yaitu dengan cara memasang masker. Begitu masker dipasang oleh orang tua kepada anak maupun kepada orang tua sendiri, maka virus apapun, apakah Delta, apakah Omicron tidak bisa masuk. Jadi itu pertahanan yang utama, oleh karena itu pakailah masker dimanapun, jangan berkerumun, jangan ngobrol sehingga maskernya tidak melorot. Karena banyak yang merasa pakai masker tapi sebenarnya melorot. Itu poin pertama. Nah, kalau kebetulan virusnya lolos, baru antibodi kita yang melawan. Antibodi dari mana dapatnya? Dirangsang oleh vaksin. Jadi vaksin sebenarnya pertahanan kedua, tapi saling sinergi. Jadi dua-duanya satu paket. Jadi sebenarnya untuk semua kelompok umur itu membutuhkan. Prinsipnya itu. Tetapi karena stok vaksin yang terbatas itu artinya karena produksinya juga nggak bisa sekaligus banyak dan semua negara saling berebut. Kita bersyukur pemerintah kita bisa mendapatkan segitu banyak ya. Tapi juga datangnya kan bertahap. Oleh karena itu ada prioritasi. Tetap lansia nomor paling penting karena angka kematian yang paling tinggi 46%. Kemudian kelompok usia produktif lainnya dari 31 sampai 59 itu 48%. Nah, kemudian anak dan remaja, kenapa remaja kan bersekolah, tatap muka, sekolah pelajaran sudah dilakukan oleh pemerintah bagus sekali ya, walaupun cakupannya sudah lumayan bagus tinggi ya. Dan sekaranglah gilirannya anak 6 sampai 11 yang perlu perhatian khusus karena apakah aman apa tidak dan kedua siap lapangan apa tidak. Dan ternyata sudah terbukti aman, siap lapangan juga siap dari pemerintah mulai, tapi bertahap juga. Yaitu bertahap di mana kabupaten kota yang cakupan imunisasinya sudah mendekati 70% atau lebih, untuk lansianya lebih 60%. Jadi bertahap, tidak sekaligus serentak seluruh kabupaten kota. Perlukah diterapkan aturan wajib bagi anak usia 6-11 untuk vaksin, Prof? Ya, istilah wajib itu terserah orang tua spektor. Pemerintah menyediakan gratis, bagus untuk melindungi anaknya, kok nggak mau, kan agak aneh ya. Orang tua seharusnya berterima kasih, alhamdulillah pemerintah menyediakan, bersusah payah, berebut ya. Tiap hari sekitar 600.000 warga Indonesia itu berebut vaksin di tempat antrian vaksin. Jadi maka yang belum dapat, terutama orang dewasa juga, jangan hanya anaknya, ibunya, nenek, kakek, ATT, kakek semua lengkapi. Dan juga idealnya semua satu anggota keluarga, tapi sampai sekarang baru hanya ada 6 tahun sampai lansia. Idealnya semua. Baik, mengingat program ini adalah program pemerintah, Prof, apakah perlu adanya sosialisasi untuk meyakinkan agar orang tua yakin anaknya aman divaksin? Ya betul, maka kita butuh sekali bantuan dari teman-teman media. Saya juga dulu bekas orang media ya, jadi media itu bisa membentuk opini yang baik kalau dengan memberikan informasi yang singkat tapi mudah dipahami. Dan masyarakat juga mau mendengarkan, ya, jangan hanya menonton media yang terlalu banyak hiburan, tapi media berita karena memberikan informasi yang baik. Pertama, media harus menyampaikan bahwa kalau untuk melindungi terhadap serangan COVID, ya pakai masker nomor 1, ya, jangan melorot, jangan longgar, jangan berkerumun, ya. Kedua, vaksinasi. Vaksinasi dari umur berapa? 6 tahun sekarang sudah dimulai sampai lansia. Satu keluarga kalau bisa datang beramai-ramai boleh ya. Tapi untuk anak umur 6 sampai 11 tahun kemungkinan akan dilakukan di sekolah, di samping di puskesmas dan tempat layanan lain. Jadi sebenarnya
keluarga harus berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyediakan gratis, mumpung gratis. Karena kalau dibeli mahal loh vaksinnya, gitu Baik. Mbak April. Mumpung ada kesempatan dan ada fasilitas dari pemerintah, sudah sebaiknya kita menuruti dan juga mengambil jalan yang baik juga ya, utamanya Betul. untuk diri sendiri dan keluarga ya, Prof Betul. ya. Baik, Jadi Prof. kalau keluarga mendengarkan media resmi lebih baik daripada mendengarkan dari media sosial. Kadang-kadang media sosial tuh ada yang informasi yang keliru karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan. Jadi dengarkan dari sumber-sumber resmi, sumber pemerintah bahwa untuk melindungi terhadap COVID, pakailah masker, tidak longgar, tidak melorot, ya. Jangan berkerumun, kalau nggak perlu pulang kampung, kalau nggak perlu ke mall, nggak usah kemana-mana dulu, ya. Kemudian vaksinasi mulai anak umur 6 tahun sampai lansia 2 kali, jangan cukup 1 kali, cukup 2 kali sementara ini. Begitu Mbak April. Dan melengkapinya itu dengan vaksin ya, Prof. Meski juga sudah melakukan protokol kesehatan. Lalu edukasinya untuk anak-anak, Prof, mengingat anak-anak kan juga ini ada yang mau dan tidak begitu untuk divaksin. Ya, betul. 2 intinya kalau anak tuh. Satu contoh dari keluarga dulu. Kalau orang tuanya bilang, duh bapak divaksin nih, nggak apa-apa, mama divaksin nggak apa-apa, kakaknya tuh yang SMA divaksin hebat, kuat. Dan sebagian besar yang divaksin, kita udah hampir 200 juta yang divaksin, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang obrolan-obrolan banyak 1-2 kasus malah itu yang dibesar-besarkan. Jadi untuk anak tuh sebenarnya edukasi. Cara memakai masker juga anak itu diberi contoh. Nih loh, gini cara maskernya, nih mama bisa. Kalau dia bisa, anak-anak bisa memakai masker, terutama yang di bawah 8 tahun, itu masih agak sulit ya, di atas 9 tahun mungkin sudah mulai muda. Dan dipuji, oh pinter kamu bisa pakai masker selama di sekolah nggak melorot, di jalan tetap pakai masker, dipuji, dihargai, dia akan selalu akan bangga memakai masker. Kedua, vaksinasi juga gitu, nggak apa-apa lihat, mama disuntik, nggak apa-apa lihat. Semua tuh pada ngantri, 1 hari 600.000, gak ada apa-apa. Cuma sakit sedikit, memang betul. Sakit sedikit, sebentar hitungannya 1-2 detik hilang. Nanti kadang-kadang demam dikit, ya minum obat kalau demam. Kalau pegel, 1-2 hari, juga 3 hari hilang. Kalau kita memberikan penjelasan dan memberi contoh, anak terus diberi contoh dan diberi penjelasan, maka dia akan bisa ngikut. Gitu kira-kira Mbak April. Baik, dia harus keluarganya atau orang tuanya ya, Prof, yang berperan di sini untuk memberikan contoh langsung kepada anaknya agar tidak takut untuk divaksin. Profesor, dan terima kedua kasih. adalah peer group, Mbak. Teman-teman yang gengnya dia juga harus diajak. Jadi kalau ada gengnya yang udah berani, itu si teman kamu yang sahabat kamu itu dia berani kok gitu. Jadi semakin dia usianya besar, itu selain orang tua, guru dan gengnya, peer groupnya itu juga akan berperan membentuk suatu opini yang benar. Begitu Mbak April, mudah-mudahan ada manfaat. Luar biasa sekali. Jadi lingkungan terdekat dari anak-anak ini harus support begitu ya, Prof ya. Terima kasih banyak Prof Sujatmiko sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Prof, selamat sore. Amin, terima kasih juga Mbak April. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.